nggak apa-apa. Kemarin juga aku ngobrol sambil temen aku ngerokok. Oke, balik lagi di Metox Part 2, episode bersama Cak Tarno, seorang penggiat literasi, pendiri forum di toko buku Cak Tarno ya, tempat diskusi. Dan sekarang kita akan ngomongin soal literasi. Bagi kalian yang mungkin nggak tahu Cak Tarno ya, tapi pasti tahu orang-orang yang pernah mampir di tempatnya Cak Tarno atau sering nongkrong tempatnya Cak Tarno. Siapa aja yang sering mampir yang sering nongkrong tempatnya Cak Tarno? Oh, banyak di situ. Di situ ada Daniel Hutagalung, ada Robertus Robert, ada Profesor Melanie Budianta, ada Maneke, ada Rocky Gerung, ada Tommy Elwi, Doni Garal Adian, dan banyak lagi lah. Bagus Takwin. Mas Negara tuh yang jadi staff sekarang bukan? Yang staff presiden. Iya. Luar biasa. Jadi Iya. bayangkan seorang yang tamatan SMP mainnya sama profesor, dosen. Ini sekarang beliau ini sekarang. Jadi yang namanya, oke, aku mau bertanya soal itu ya sekarang. Cak Tarno ini kan tadi seperti yang sudah Cak Tarno sebutkan sebelumnya, seorang tamatan SMP. Lalu sekarang Cak Tarno nongkrongnya sama, ya bisa dibilang dosen, sama profesor, sama orang-orang akademisi lah ya. Cak Tarno sendiri sebenarnya memaknai itu semua tuh sebagai sebuah apa sih, perjalanan yang seperti apa gitu? Ya, kalau saya masalah soal makna sih itu makna yang tak terhingga buat saya. Jadi saya jadi merujuk pada tulisannya Paulo Coelho, misal buku ini, Buku apa nih? Sang Alkemis. Sang Alkemis. Oke. Ini kan tentang perjalanan seorang penggembala yang dimana dia menggembalakan domba. Di tengah perjalanannya bagaimana dia bermimpi, lalu mimpinya ditafsirkan untuk mendapatkan harta karun. Dicarilah itu harta karun, bahkan sampai ke Mesir dia cari itu, ikut Raja Mesir. Setelah dicari ke sana kemari, yang pada akhirnya adalah harta karun itu ditemukan di depan rumahnya di bawah pohon, kan begitu. Dia ketemu Raja Mesir, diajak ke Mesir, dia ketemu sama ini dia. Jadi bagi saya, ya kan, itu juga bagian apa bedanya dengan saya. Saya anak SMP, lulus SMP, yang sangat tidak mungkin saya bisa hidup di tengah-tengah kelompok intelektual dan akademisi, profesor, doktor, dan orang-orang itu. Ya itu buat saya, kalau saya itu sebuah anugerah yang diberikan kepada saya. Ketika apa? Ketika saya mensyukuri hidup saya dan dari perjalanan tadi. Tetapi untuk mencapai di situ, ini kan tidak tiba-tiba, ada proses yang harus kita lalui. Bagaimana kita juga ini bertarung dengan perjalanan itu, yang pada akhirnya saya bisa diterima di tengah-tengah orang itu, kan gitu. Ini kan itulah, tapi ya itulah apa namanya, laku hidup, jalan hidup. Kamu sendiri tidak akan pernah, kita sendiri tidak akan pernah bersyukur, kita tidak akan pernah bersyukur kalau kita tidak menghayati perjalanan selama kita hidup. Pertanyaan saya ke Ahmad, ke Muhammad ya, saya pertanyaan, apakah kamu pernah berpikir kalau seandainya kamu jadi anaknya orang yang tukang pemulung, ya kan? Terus kamu bisa seperti ini dan bisa kuliah di BINUS? Oh iya ya.
kita tidak akan pernah berpikir itu. Iya. Kemungkinannya ada tapi sangat kecil. Kemungkinan makin ada tapi sangat kecil. Disitulah akhirnya kamu bisa bersyukur, bahwa syukur ini yang kadang orang tidak sering diabaikan. Yang taunya adalah hasil. Karena kalau lihat perjalanannya itu. Nah, filsafat itu justru belajar bagaimana itu kita berproses, sehingga kita bisa menghargai itu hasil. Ponti mengatakan bahwa berfilsafat itu adalah bertanya. Berfilsafat bukanlah orang yang tahu, melainkan yang sebenarnya ia tidak tahu. Tapi dengan filsafat cara ia mencari tahu. Nah, Cak, ini kita udah mulai bahas gitu. filsafat nih kan. Kan gitu. Nah, apalagi sekarang, nah itu kan tadi bagaimana Cak Tarno bisa diterima bisa hidup di tengah-tengah orang-orang itu. Ya, bagi saya orang-orang itu adalah harta karun saya. Itu adalah harta karun, adalah bentuk apresiasi yang sangat tak ternilai, tak bisa dinilai karena saking besarnya. Maka disitulah bagaimana saya bisa menjaga apapun, menjaga saling menghormati, menjaga saling mencintai, saling kasih, saling melindungi dan yang lain-lain. Karena gunanya kita berteman itu ya itu, nggak ada lain kecuali apa? Kecuali itu tadi, kecuali kita saling menjaga dan menghargai, toleransi. Akhirnya kita bisa nyadarin itu. Oke, Cak. Cukup menarik sih ya, karena ya kalau kita secara pakai hitung-hitungan atau pakai logika orang awam gitu ya, ini adalah sesuatu yang sangat amat luar biasa sebenarnya bagi seorang yang bisa dibilang ya. Lalu ntar saya pengen tanya dulu, lalu setelah Cak Tarno lulus SMP, Cak Tarno ngapain? Saya jadi pencari tukang rumput untuk melihara kambing. Terus jadi kulit tani, macul sawah di sawahnya orang. 0,5 hektar itu dulu saya pacul sendiri itu. Waktu jadi buruh tani. Di kampung dulu ya? Di kampung. Di mana Pak? Di Mojokerto. Terus jadi kuli bangunan, jadi penarikan kabel listrik. Oke, Cak. Tadi kan kita udah menyinggung filsafat tuh, Cak, sedikit ya. Aku pengen bertanya nih, Cak, tentang kan kalau orang-orang memandang filsafat itu terkadang itu sesuatu yang bertentangan dengan budaya kita lah ya, sebagai orang Timur yang sangat amat mengutamakan dan mengedepankan ketuhanan gitu ya. Banyak orang mengatakan bahwa, soalnya ini pengalaman saya juga gitu, ketika waktu saya SMA gitu ditanya kira-kira nanti mau ngambil apa pas kuliah gitu, saya sebutkan lah tuh HI, ilmu politik, macam, dan terakhir saya sebut filsafat. Kebanyakan orang akan menganggap bahwa kalau kita masuk filsafat itu iman kita biasanya akan berkurang gitu. Itu menurut Cak Tarno sendiri bagaimana? Enggak juga. Justru dari filsafat itu tadi kan dari saya bilang, kita justru bagaimana mengenai masalah proses. Kita mau belajar filsafat itu kita itu tidak tahu. Maka dengan filsafat cara kita untuk mencari tahu. Kan sama aja. Tujuan manusia adalah setelah manusia ini apalagi? Kematian kan? Yeah. Tapi kan kita bukan bicara soal kematian. Bagaimana caranya kamu menuju kematian? Di sini manusia diberikan 2 pilihan. Dikotomi baik apa buruk. Ya kan gitu. Nah, proses kamu menuju ke sini tadi kamu jalanin dengan memberikan kebaikan atau keburukan.
filsafat itu di sini, bukan soal matinya, tapi bagaimana kamu menuju ke sana. Iya. Artinya kan gitu loh. Terus dengan anggapan bahwa kalau kita belajar filsafat kita jauh dari Tuhan, jauh dari agama sendiri. Nah itu ya. Karena saya perhatiin ini catatan tuh rajin sholat. Nah, kalau itu sih enggak ini juga. Enggak begitu juga. Nah, orang itu suka ini aja karena dia menggunakan rasionalitas, rasio. Ini akhirnya apa? Akhirnya rasionalitas itu yang menguasai kita. Sekarang misalkan ini itu kan kita lah, itu tadi kita bicara balik lagi kan pada tingkat apa namanya, ini kan semuanya ini kan bahasa kan, misalkan begitu. termasuk ini kan justru kalau saya justru lebih dalam lagi, bukan lebih dalam lagi, artinya kita itu bukan siapa-siapa. Jadi sudah nggak filsafat lebih dekat dengan. Justru kita lebih dekat. Karena saya juga ngerasain gitu, Cak. Jadi justru itu kita lebih dekat, bukan malah kita itu merasa kita ini orang. Kalau misal kita merujuk pada falsafah Jawa misalkan, ono iku mergo kok ono no. Nah, adanya ada itu mergo sebab kamu buat ada. Adanya buku karena ini kamu berikan nama ini buku. Apakah kalau kamu nggak berikan nama terus lalu tidak ada? Ya belum tentu. Dia akan tetap ada, cuma nggak ada namanya aja. Iya, nggak ada namanya. Itu kan hasil konvensi juga, kesepakatan. Iya. Terus coba kayak ini adalah stigma yang berarti tidak benar gitu ya, karena pada nyatanya. Kok benar lah buat saya. Iya. Saya nggak orang lain punya ini argumen seperti itu terserah. Terserah ya, tapi buat saya itu nggak benar. Cak, saya punya saya pernah bertanya gitu, ngobrol sama teman saya orang luar gitu, orang Perancis gitu. Dia mengatakan bahwa filsafat itu di sana sudah diajarkan dari pendidikan dasar gitu, dari SD atau SMP bahkan. Sementara di Indonesia sendiri kita kayaknya filsafat itu kan kayak tadi Cak Taro bilang ya, tentang bertanya gitu, tentang ketidaktahuan. Tapi justru di pendidikan kita sepertinya ketidaktahuan dan bertanya itu kan kadang menjadi, mungkin di budaya kali ya, itu menjadi sesuatu yang bertanda bahwa kita tuh yang nggak tahu apa-apa, berarti kita tuh lebih rendah dibanding orang yang tahu gitu. Nah, kalau untuk Cak Tarno sendiri sebenarnya filsafat itu seharusnya punya tempat sendiri nggak sih di pendidikan itu, agar memberanikan orang bertanya gitu atau tidak tahu? Karena gini ya, kita kan jadi budaya kita itu budaya yang ketika kita bertanya itu lalu apalagi kalau zaman dulu ya, saya zaman orang tua, kalau ada tamu tiba-tiba bapak saya ada tamu atau ini saya dipelirikin aja sudah pergi, apalagi bertanya. Artinya memang pendidikan, bagaimana kita didik seperti itu ada bagusnya supaya anak itu bisa tahu apa namanya, tahu etika, tahu tata krama, adab ya. Tetapi ada juga, ini juga ada nggak bagusnya juga kan gitu loh. Ketika orang bertanya, lu tahu apa sih, mau tanya-tanya kan gitu. Itu justru mematikan. Itu kan setidaknya itu kan akhirnya membuat orang itu juga nggak mau, anak itu jadi nggak mau bertanya. Jadi apatis lah ya. Oh, belum sampai lah, jangan nyebut apatis itu kan sudah udah jelek banget. Berarti udah setidaknya rasa ingin tahunya udah kurang gitu ya. Yang enggak ini. Pokoknya akhirnya kan anak itu akhirnya dibatasin orang ingin tahu. Nah, ini juga menurut saya apa namanya kurang bagus juga. Dikasih kebebasan banget juga bahaya juga kan gitu loh. Jadi ya kita harus tahu ini, tahu batasan itu.
gitu sih menurut saya. Dan tapi kan mungkin karena balik lagi ke karena dulu kan kita mengalami fase di mana dulu di Indonesia sendiri ya, dulu kita memang tidak banyak bertanya, kita tidak banyak karena mungkin karena peraturan rezim saat itu atau mungkin budaya yang terbentuk gitu ya, yang membentuk budaya itu sendiri. Namun sekarang kan memang era dimana semua itu serba bisa dikatakan lebih bebas lah daripada dulu. Orang mau bertanya segala macam, mau mempertanyakan apapun tuh boleh gitu. Tapi dari lingkungan yang terkecil itu, entah dari keluarga, entah dari pertemanan, itu kan sendiri bertanya itu masih menjadi sesuatu yang tabu. Itu cara menghilangkannya atau cara mengakalinya itu gimana, Cak? Wah, kalau soal itu ya kita kurang tahu ya. Cuman aku melihat perkembangan sekarang ini justru apa ya? Nggak tahu juga. Misalkan saat ini yang dengan kebebasan orang untuk menyampaikan aspirasinya di lewat media sosial atau ini kan juga di situ sudah apa ya, menurut saya banyak yang tidak etis juga anak-anak yang ini di sini. Akhirnya hoax semana-mana atau ini berita yang belum benar sudah dibikin. Nah, itu bagaimana ini? Kita juga masih kesulitan. Atau mungkin ini hubungannya sama daya nalar yang dimatikan sejak di dalam lingkungan keluarga karena tadi nggak boleh bertanya itu. Menurut saya enggak juga. Menurut saya juga enggak juga itu karena ya itu tadi. Karena satu ya memang anak itu juga orang kurang pergaulan. Bisa jadi. Terus lingkupnya ya orang-orang itu aja. Tidak dia ini keluar. Bagaimana kalau dia keluar kan setidaknya dia bisa membedakan, oh caranya orang yang di sini itu begini ya, caranya orang Jawa itu begini ya, caranya orang Sumatera itu begini, caranya orang Aceh itu begini ya caranya. Kalau dulu Soekarno pernah bilang bicara seperti orang Batak, bekerja seperti orang Jawa, dan berpikir seperti orang apa dulu ya, orang Bugis apa kalau nggak salah ya. Enggak. Nah itu kan sebenarnya ya itu tadi, orang nggak semua orang itu bisa seperti itu. Tidak semua orang, karena kita kadang-kadang kan dikuasai oleh ego kita masing-masing. Ya kan kayak saya, semuanya juga teman, mau orang Minang, mau orang Sumatera, mau orang Aceh, mau orang Papua, mau orang Ambon, Ternate, Kupang, bahkan orang Jawa dan Jakarta, saya semuanya teman. Nggak ada batasan itu. Termasuk teman-teman yang ada yang sudah misalkan yang ada di ini kayak dengan Mas Doni, dengan Bung Rocky, dengan Pak Tommy, dengan Robert, semuanya teman. Jadi nggak ada batasan-batasan ini siapa atau apa, nggak ada. Itu sahabat aja. Karena apa? Karena saya sendiri juga harus bisa menjaga yang namanya bagaimana pertemanan itu. Artinya apa? Kita juga bisa kita bisa menghargai. Tapi oke, berarti kalau misalkan kita di daya nalar gitu ya, yang kita ingin kembangkan itu kan ada hubungan juga dengan filsafat gitu, dimana filsafat itu menuntut seseorang untuk mencari tahu tentang ketidaktahuannya gitu kan. Dan itu kan berarti berkaitan dengan daya nalar, dan daya nalar kita kan berarti kita mungkin rajin berdiskusi, kita rajin membaca dan segala macam. Sementara tingkat literasi kita sendiri itu rendah. Kalau menurut Cak Tarno sendiri, yang dari Cak Tarno lihat gitu, itu kenapa sih bisa tingkat literasi kita tuh rendah? Saya mengalami ini, jadi saya merasakan ini itu sejak 2017. Sejak 2017 itu jadi melihat orang apa namanya yang dulu gitu kan 2000 tahun 2000
orang bawa buku atau ngeteng-teng buku itu kebanggaannya luar biasa. Orang itu membawa buku itu kebanggaannya luar biasa. Lalu berganti dengan zaman ini apa namanya, ada handphone, diciptakan handphone, dan ini itu disitulah mulai sudah orang itu lebih membawa HP, Lebih terus bangga. bawa apa namanya Radio Walkman. bukan apa namanya itu yang tab, yang ini loh, yang tab itu loh, Oh, yang iPad, iPad tablet, atau ini tablet dan itu. Nah, sejak itu saya melihat sudah mulai agak rendah. Terus saya melihat orang-orang setiap kerumunan yang diinginkan masalah soal game. Iya, terjadi sekarang. Game semua. Jadi saya mungkin akhirnya saya nggak berani juga untuk mengasumsikan bahwa ini adalah apa namanya, cuman dalam hati saya apa mungkin karena ini kan gitu loh. Akhirnya saya bertanya-tanya apa mungkin karena perkembangan apa namanya dunia teknologi melalui handphone ini yang menjadikan orang lebih rendah untuk membaca buku. Tapi aku setuju sih, Cak. Aku setuju karena memang di lingkungan aku kan yang anak-anak mudanya itu lebih suka main game, buka sosmed. Nah, terus kedua, dengan maraknya apa namanya hoax yang terjadi yang berseliweran di media sosial itu, ketika kita apa namanya telusurin misalkan, oh ini ngambil dari Wikipedia, ini ngambil dari ini, artinya dia ini tidak membaca buku secara utuh, tetapi menyambil cuman quote-nya, lalu bagaimana quote itu ditambah-tambahin aja udah. Diolah sesuai kemauan dia. Dia kalau pas lagi mengolahnya, menganalogikan itu sesuai dengan ini, kalau tidak Bahaya. Nah ini kan artinya itu juga, karena aku yakin seberapa kuat sih kita membaca di layar kaca itu. Kalau ini kan kita bisa baca di sini, mana selesai, misalkan belum selesai kita bisa tandain atau diselipin apa, nanti kita bisa ini lagi. Ya mudah-mudahan ini akan cepat kembali. Apa nama, saya masih berharap bahwa buku cetak ini masih berharap akan kembali ke apa namanya, kembali ke cetak lagi, bukan untuk di digital. Berarti kalau misalkan saya simpulin ya, apakah juga salah satu tanda orang udah mulai literasinya kurang itu apa karena bacaan buku kita yang kurang, dalam artian buku berbahasa Indonesia itu kan sekarang yang bagus dan tidak dan bisa menjadi rujukan akademis kan sangat amat sedikit gitu kalau dibandingkan dengan jurnal atau buku dari luar yang menggunakan bahasa Inggris, sementara kemampuan bahasa Inggris di negara kita kan agak rendah juga. Ya memang itu adalah bagaimana sebenarnya kebijakan pemerintah ini sebenarnya ya. Kebijakan pemerintah itu harus ikut peduli. Artinya ikut peduli ini bagaimana dia harus bisa memilih penerjemah itu, bagaimana pemerintah juga ikut menentukan di situ. Buku-buku yang dari luar itu diminta diterjemahkan supaya dalam bahasa Indonesia. Supaya itu bisa diakses oleh siapa saja masyarakat Indonesia. Jadi dia tahu perkembangan, dari tahu ini bagaimana bisa mengkritisi, ya kan. Jadi memang pemerintah menurut saya ya memang harus apa namanya, harus ikut terlibat terkait masalah soal perkembangan literasi ini. Kalau tidak, ini nanti aku khawatir justru akan dimasukin kalau ini apa namanya,
ya orang akan menulis dengan udah nggak dilihat lagi ini, yang penting dia nulis tahu sumbernya itu bener apa enggak. Tapi kan yang rugi kan negara sendiri. Iya. Nanti pas bergiliran itu dia ini memang harus terlibat menurut saya. Jadi kalau masih ini begini terus malah kerja penulis itu berat, harus dihargain. Siapa yang bisa menghargain? Ya negara yang harus menghargain. Jangan dihargain oleh orang individu. Misalkan apa namanya Katulistiwa buat itu siapa? Itu kan itu sudah bagus dia memberikan apresiasi seperti itu. Masa negara sendiri nggak mau mengapresiasi karya tulis? Karya tulis itu, orang menulis itu bagaimana dia menguras pikiran. Dia juga bisa kena serangan ginjal kalau pas lagi ini, kalau ada di sini terus habis itu keasikan nulis terus, nggak mikirin minum, nggak mikirin makan. Itu siapa yang harus mikir? Padahal dia nulis itu tujuannya untuk bukan berapa kalau royalti itu 10%, nggak seimbang dengan buku-buku yang dibeli, dengan bagaimana buku-buku yang beli itu terus habis itu dirangkum, dituangkan di dalam pemikiran untuk kemajuan negara, untuk kemajuan bangsa. Kalau bukan negara, siapa lagi yang mau menghargai itu? Jadi menurut saya ini negara harus terlibat untuk masalah soal memikirkan bagaimana itu penulis, nasib penulis. Setuju. Apalagi ya ini makanya saya membuat forum literasi itu, forum Cak Tarno Forum itu sebagai itu kan website caktarno.net itu sebagai ruang bagi untuk mengapresiasi bagaimana proses belajar, bagaimana proses belajar seseorang, misalkan tesis, disertasi atau skripsi, bahkan tugas kuliah. Kalau memang itu buku, kalau tulisannya itu dapat benar-benar membangun cara berpikir untuk kemajuan bangsa, silahkan untuk di-upload di situ supaya bisa diakses oleh banyak orang. Ini saya keluarkan dari keringat saya, tujuannya untuk itu. Kalau masalah itu nanti menghabiskan duit, belum kepikir saya. Karena saya tanggung jawab saya pada perkembangan ilmu pengetahuan dan literasi ini. Gimana ini? Berarti mungkin bisa aja gitu ya pemerintah buat seperti kayak perpustakaan. Ya mungkin kalau sekarang, kalau perpustakaan sudah harusnya diwajibkan setiap daerah itu ada perpustakaan umum. Iya. Harus ada perpustakaan umum. Tapi isinya itu loh, Cak, maksudnya. Nah, isinya itulah yang harus diseleksi. Ini itu kalau di SMA aku ya dulu ya, aku ingat itu. Kita tuh masih bisa nemuin buku-buku hikayat, buku-buku yang udah tua dan cetakannya juga udah layak. Itu kan buku harusnya di ini lagi. Setidaknya cetakannya diperbarui lah, maksudnya. Ini jangankan cetakan diperbarui, Cak. Maksudnya itu buku kayak udah bertahun-tahun kita ada di situ dan nggak ada pembaruan. Jadi orang tuh ke perpus nggak baca. Orang jadi baca ke perpus itu bukan buat baca buku, tapi buat numpang wifi. Iya, jadi itu menurut saya yang seperti itu harus diperhatikan. Ini orang saya ini sudah banting tulang untuk membangun literasi ini. Setiap Sabtu setiap Sabtu saya harus fotokopikan makalah. Saya harus, emang ada untuk orang membeli buku? Nggak ada. Tapi saya keluarkan itu. Semata-mata itu dijadikan sebagai orang itu untuk latihan, simulasi untuk latihan. Menyampaikan gagasannya, ide-ide. Nggak ada. Nggak imbang kalau sama ini.
Orang buktinya saya nyewa di UI aja nggak mampu kok. Dengan kenaikan itu saya nggak mampu kok. Makanya akhirnya ke sini tuh kan itu. Nah, apakah tidak pernah diketahui oleh pemerintah hal yang seperti ini? Gak mungkin. Yang benar-benar kita membangun untuk perkembangan literasi itu apakah gak diketahui? Nggak mungkin. Tergantung ini ada kemauan apa enggak. Ada kemauan untuk jadi, nah gimana kita mau jadi diciptakan jadi jadilah produsen, jangan jadi konsumen kan gitu. Kita terlalu banyak mengonsumsi sampai lupa produksi. Sekarang kita juga sibuk distribusi, Cak. Sibuk bangun jalan. Tapi bangun pikirannya itu, peradabannya itu saya kira juga masih ya mengalami perkembangan tiap zaman, cuma memang perkembangan itu masih belum cukup lah ya bahasanya ya untuk menciptakan SDM atau Indonesia yang lebih maju gitu. Ya saya sendiri kalau soal itu kita bukan ini saya ya. Saya lebih ke ini aja lah, yang terkait hal ini buku aja lah. Karena apa? Ini kadang-kadang kan ini kan bullshit aja jadinya kan gitu. Iya. Jadi kayak semacam jadi omong kosong aja. Kita semua menjalankan ini semua dikonsumsi dari pengetahuan dari buku. Ya kan? Tetapi kita sendiri tidak pernah memikirkan bagaimana perkembangan dunia buku itu kan gitu loh. Yeah. Kita ngomong kemajuan, rujukannya siapa misalkan? Rujukannya bukunya siapa? Tapi kita nggak pernah memikirkan lagi ini bagaimana perkembangan buku ini untuk kita produksi terus supaya daya ini kita untuk maju. Berada scientific revolutionnya. Iya kan gitu. Jadi kampus kamu kuliah apa rujukannya? Buku kan? Buku jurnal buku. Iya kan? Buku banyak buku kan. Nah, sekarang maju atau tidaknya pengetahuan dalam kuliah kamu berarti dari buku. Pernah nggak kamu memikirkan bagaimana ini nasib buku, perkembangan nasib buku ini supaya memproduksi pengetahuan terus menerus yang bisa kamu konsumsi? Pernah nggak? Pernah sih, tapi ya pernah kamu pikirkan. Iya. Secara ininya nggak ada. Tapi ya jangankan buat mikirin itu, Cak, buat aksesnya aja kadang kita susah gitu loh. Nah itu kan, di situ kan dilemanya di situ. Ya udah cukup sampai di situ. Oke. Nanti makin lama makin nanti menarik. Kita jadi emosi nanti ininya. Ya nggak apa-apa, Cak. Pokoknya di Metox ini Cak Tarno bebas mengekspresikan diri Cak Tarno itu kayak gimana. Ngerokok aja boleh, Cak, di sini, Cak. Asal jangan ngomong jorok aja di sini, nggak boleh. Oke, kita lihat part 3-nya nanti, kita akan ngomongin terakhir soal nah nanti lihat aja kita ngomongin apa. Jadi jangan lupa ditonton part 3 ya.